tadi, meskipun kita sudah hijrah, kita jangan sampai kalau dulu mengkafirkan luar semua orang Islam, sekarang ganti mengkafirkan saudara kita. Nah, ini bentuk dari kebaikan yang wujud. Kalau kesesatan pasti muncul kejelekan. Ya tadi juga banyak diceritakan bagaimana dipisahkan suami istri, anak dan bapak dan sebagainya. Ini kan bentuk dari kejelekan-kejelekan yang tidak mungkin itu muncul dari kebaikan. Yang paling murni, yang paling memasukkan surga jalan satu-satunya. Tapi ternyata banyak berbuat atau memunculkan kerusakan. Itu jelas berbeda. Jangan kesesatan, yang muncul itu egois. Yang muncul itu emosi. Yang muncul itu dendam. Yang muncul itu ingin segera menghancurkan. Yang muncul mendoakan jelek. Yang muncul itu menyebarkan kejelekannya. Nah, sebentar lagi deblek semua. Nah, setiap yang keluar, ini sakit hati. Nah, itu isinya itu panas terus. Yang mestinya ngaji itu penuh dengan hikmah, faedah, tapi isinya celah mencela. Yang isinya ghibah. Nggak mungkin itu sebuah ketenangan. Sampai yang ngaji sendiri nggak tenang. Pengurusnya juga nggak tenang, nanti jamaahnya bubar. Nanti pengurusnya nggak tenang dengan banyak emosi supaya nggak bubar, yang jamaahnya nggak tenang soalnya diuring-uring terus. Atau dicurigai terus. Nah inilah kebenaran, nggak mungkin seperti itu. Akidahnya ya semakin baik, bukan kok malah nggak akidah-akidahan, nggak tauhid-tauhidan. Bukan seperti itu. Berarti tidak islah, malah ifsad gitu kan. Ya, kemudian ibadahnya juga semakin baik, lebih banyak ya mengenal bagaimana yang sahih, ya, yang sesuai dengan sunnah. Kemudian muamalahnya juga begitu, akhlaknya, adabnya, seperti tadi itu. Di jamaah kita nggak pernah didetailkan bagaimana dengan sifat al-ihsan yang dicontohkan banyak tadi. Ini kan bentuk dari tidak islah, tapi malah merusak. Kelihatannya ya baik. Yang disebut paham itu yang loyal. Pokoknya yang nggak banyak ngomong, yang nggak banyak bicara, manut, cak dermo, kan? Itu jamaah paham. Tapi kalau yang banyak nanya, banyak protes, Bani Israel, Bani Israel. Ini bentuk dari ya, itu tidak kelihatannya seakan-akan dibuat paham, tapi malah sebenarnya dibuat rusak ya. Maka kebenaran hasilnya itu adalah perbaikan, bukan kerusakan. Makanya kita lihat pada saat Nabi Fathul Makkah, Nabi masuk ya, yang notabene-nya semuanya itu adalah orang yang memusuhi, tapi Nabi memaafkan. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Banyak yang dimaafkan. Bahkan ada yang sudah ditarget dibunuh, ternyata di situ minta jaminan keamanan kepada Utsman. Dan Utsman itu menyatakan, ya Nabi juga akhirnya juga menerima. Ini bentuk dari Nabi itu betul-betul ya al-adil dan ihsan. Sampai tadi saya tulis juga cerita, ditawari malaikat gunung sekali waktu, ya dalam sekali saja orang Quraisy bisa langsung musnah semua, mati semua. Tapi Nabi menyatakan ya kami ingin dari kalangan mereka, keturunan mereka mendapat hidayah. Ada riwayat lain, ya Nabi memintakan ampun ya karena mereka tidak tahu, ya, karena masih hidup. Ya, barangkali dengan begitu ada hidayah. Ini bentuk dari bahwa kebenaran itu pasti mewujudkan kebaikan. Makanya tadi meskipun kita sudah hijrah, kita jangan sampai kalau dulu mengkafirkan luar semua orang Islam, sekarang ganti mengkafirkan saudara kita. Nah, ini bentuk dari kebaikan yang wujud. Kalau kesesatan pasti muncul kejelekan. Ya tadi juga banyak diceritakan bagaimana dipisahkan suami istri, anak dan bapak dan sebagainya. Ini kan bentuk dari kejelekan-kejelekan yang tidak mungkin itu muncul dari kebaikan. Yang paling murni, yang paling memasukkan surga jalan satu-satunya.
tapi ternyata banyak berbuat atau memunculkan kerusakan. Itu jelas berbeda. Kemudian yang nomor 5, kebenaran menghasilkan ketenangan. Sedangkan kesesatan memunculkan keresahan. Nah, ini kita ceritakan dalam surat Al-Fatah, yaitu ija'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Orang kafir itu saat perjanjian Hudaybiyah oleh Allah hatinya dibuat panas-panasan jahiliyah. Nah, orang yang panas itu, hatinya panas itu berarti emosi. Emosi itu muncul dari termasuk ketakutan. Ya, ketakutan kalau nanti harga dirinya dijatuhkan, kehormatannya menjadi jatuh. Istilahnya apa? Kesombongannya yang berbicara. Akhirnya fa'anzalallahu sakinatahu ala rasuli. Sedangkan Allah kemudian menurunkan ketenangan pada Nabi Muhammad, pada Rasulnya. Wa alal mu'minin, juga pada orang iman. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Allah juga menetapkan kalimat tauhid pada mereka. Artinya tetap istiqomah dalam ketauhidannya. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Mereka lebih berhak dan memang ahlinya. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Yang kita ambil di sini bahwa orang iman dalam keadaan bagaimanapun itu tetap tenang di dalam kebenaran, karena kebenaran itu menghasilkan tumakninah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sedangkan kesesatan yang muncul itu egois. Yang muncul itu emosi. Yang muncul itu dendam. Yang muncul itu ingin segera menghancurkan. Yang muncul mendoakan jelek. Yang muncul itu menyebarkan kejelekannya. Sebentar lagi deblek semua. Setiap yang keluar, ini sakit hati. Itu isinya itu panas terus. Yang mestinya ngaji itu penuh dengan hikmah, faedah, tapi isinya celah mencela. Yang isinya ghibah. Nggak mungkin itu sebuah ketenangan. Sampai yang ngaji sendiri nggak tenang. Pengurusnya juga nggak tenang, nanti jamaahnya bubar. Nanti pengurusnya nggak tenang dengan banyak emosi supaya nggak bubar, yang jamaahnya nggak tenang soalnya diuring-uring terus, atau dicurigai terus. Nah inilah kebenaran, nggak mungkin seperti itu. Kemudian yang keenam, in uridu illal islaha mastata'at, yaitu kebenaran memberi perbaikan, sedangkan kesesatan membuat kerusakan. Ini adalah ucapan Nabi Saleh, Nabi Syuaib di dalam surat Hud, yaitu in uridu illal islaha mastata'at. Sesungguhnya aku tidak menginginkan kecuali perbaikan semampuku. Ya, semampuku. Ini setelah Nabi Syuaib berpidato banyak nasihat kepada umatnya. Karena Nabi Syuaib ini terkenal julukan itu Khatibul Anbiya. Ya, penceramahnya para nabi, karena banyak nasihat-nasihat yang yang bervariasi yang disampaikan pada kaumnya, dan semuanya itu adalah islah. Maka agama yang benar atau kebenaran itu pasti membuat perbaikan. Ya, yang tadi itu akidahnya ya semakin baik, bukan kok malah enggak akidah-akidahan, enggak tauhid-tauhidan. Nah, bukan seperti itu. Berarti tidak islah, malah ifsad gitu kan. Ya, kemudian ibadahnya juga semakin baik, lebih banyak ya mengenal bagaimana yang sahih, ya, yang sesuai dengan sunnah. Ya, kemudian muamalahnya juga begitu, akhlaknya, adabnya, seperti tadi itu. Di jamaah kita nggak pernah didetailkan bagaimana dengan sifat al-ihsan yang dicontohkan banyak tadi. Ini kan bentuk dari tidak islah, tapi malah merusak. Kelihatannya ya baik, ya, yang disebut paham itu yang loyal. Pokoknya yang nggak banyak ngomong, yang nggak banyak bicara, manut, cak dermo, kan? Itu jamaah paham. Tapi kalau yang banyak nanya, banyak protes, Bani Israel, Bani Israel. Ini bentuk dari ya, itu tidak kelihatannya seakan-akan dibuat paham, tapi malah sebenarnya dibuat rusak ya. Maka kebenaran hasilnya itu adalah perbaikan, bukan kerusakan. Terakhir, kebenaran menghantar pada kemuliaan, sedangkan kesesatan menjerumuskan pada kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
Allah yang mengutus utusannya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar agama itu muncul. Muncul itu maksudnya tampil yang paling indah, yang paling kuat, yang paling istimewa, menang, mengalahkan seluruh agama. Ya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Ini berarti hasil akhir dari kebenaran itu adalah az-zuhur. Ya, tampil, keindahannya dirasakan, ya, keindahannya bisa dilihat, ya, ketenangannya bisa dirasakan, perbaikannya nyata. Kalau tidak, ya di situ yang ada hanya kerusakan. Ya, kadang memang namanya perperangan antara kebatilan, kebenaran dan kebatilan itu kadang-kadang kebenaran kalah. Tapi kalahnya itu tidak kalah untuk selamanya, tapi akan wal aqibatu lil mu'minil muttaqin. Akibat yang akhir, ending yang manis itu adalah untuk orang-orang yang iman. Nah, inilah bentuk dari tipikal atau ciri dari kebenaran, dan sekaligus kita mengenal ciri dari kesesatan, kebatilan. Dengan begini tadi itu, kebenaran yang kita pahami, yang kita tetapi itu akan semakin kuat posisinya, akan semakin indah, ya. Kita rasakan akan semakin nyaman, semakin tenang dengan kita mengetahui kerusakan-kerusakan, ciri-ciri dari kesesatan tadi. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sedikit materi yang kita sampaikan menambah hikmah dan faedah pada diri kita, sehingga ya, bisa istiqomah dalam berhijrah. Ya. Karena berhijrah ini tidak hanya asal berubah, ya, tapi harus menentukan arah. Ya. Jangan sampai tidak, ya, tanpa arah sehingga berubahnya malah semakin parah. Ya. Jangan asal berubah, tapi perhatikan arah, ya kan? Nah, jangan sampai, ya, karena nggak memperhatikan arah, ya, jalannya tanpa arah, berubahnya semakin parah. Naudzubillah min dzalik. Jazakumullah khairan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.